Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini saya akan menampilkan untuk basic civil 3D ini ya, yaitu dari impor poin dari data CSV ya. Sebelumnya kita siapkan dulu data existingnya, terus kita buat data existingnya ya berupa CSV. Ini tipenya berupa CSV yang sudah kita convert dari data ukur dari alat ukur yang biasa kita proses dari Topconlink ya. Seperti itu. Baik, sudah kita save as menjadi file CSV, yaitu number, ini Y, X, elevasi dan keterangan ya. Baik, kita close. Lalu kita buat point, klik point creation tool, lalu kita pilih yang import point. Oke, tipenya ini PNEZD, ambil dari file yang sudah ada ya, itu dari surface dari point, kemudian kita pakai data existing ini ya. Oke, ya sudah, kita cek dulu benar atau enggaknya. Ini untuk nilai, untuk nomor, nilai Y, nilai X sama elevasi sama description-nya. Jika sudah benar, maka kita buat point group ya, point group supaya nanti bisa kita gunakan ketika mengamati atau membuat surface yang sudah banyak poinnya ya. Oke, grup namanya data existing. Oke, kita okekan saja. Oke, kita close. Nggak muncul, berarti di lokasinya agak nggak di lokasi layout sini. Kita zoom Z, enter, terus extension E, enter. Baik, sudah muncul ya poin-poin, tapi ini masih berupa basic stylenya civil 3D. Mungkin bisa kita style itu dari poin ya, poin grupnya ini. Untuk data existingnya ini kita klik kanan, kita pilih properties. Untuk point stylenya ini bisa kita copy ya, copy current selection, karena makanya EG. Oke, layoutnya. Untuk descriptionnya oke, bisa kita buat nggak apa-apa satu. Untuk warnanya kita buat warna can. Terus untuk gapnya kita buat 0,1. Lalu untuk numbernya ya, number kita bisa setting, kita ukurannya satu saja. Untuk teksnya dia bisa warna ini nomor 22. Terus untuk gapnya ini kita buat 0,1. Oke, lalu kita untuk elevasinya ini kita buat ukurannya satu saja. Terus warnanya ini kita bisa pilih warna yang ungu, magenta ya. Gapnya kita buat 0,1. Oke, terus kemudian sebenarnya ini bisa dibuat juga dari sini ya, tapi nggak usah saja ya, terlalu panjang, kita okekan saja. Terus kemudian untuk stylenya titiknya ini atau poinnya ini kita bisa copy informasinya juga, namanya EG. Oke, displaynya ini warnanya bisa kita ganti ya, dua-duanya. Warna ini juga bisa. Oke,
Lalu stylenya tadi ukurannya ya, markernya ini dibuat 0,7 coba ya. Tambahkan lagi selain tanda silang tetapi lingkaran juga seperti ini. Tambahkan saja. Kita oke. Baik ya. Untuk tampilan poin-poin existing ini sudah terbentuk seperti ini. Langsung saja kita membuat surface ya. Kita tidak ada inisial batas-batasnya, nggak apa-apa, nanti surface-nya kita bisa trim dari triangle yang tidak terpakai ya. Baik, langsung saja, berarti kita buat surface ya di prospector ini. Kita pilih yang surface ini, kita klik kanan, terus create surface. Namakan misalkan existing kawasan. Oke, untuk stylenya ini bisa kita buat yang background 5 meter ini. Coba kita copy ya, copy, kita namakan di sini contour existing. Oke, display. Untuk kontur mayor minornya ini bisa kita ubah ya. Untuk kontur mayornya mungkin kita kasih warna yang agak gelap apa. Oke, terus untuk dan tipenya ini bisa kita pakai yang garis putus-putus juga boleh. Set ini ya, kita okekan saja. Terus untuk yang minornya ini bisa kita kasih warna yang agak gelap, ini juga boleh. Kita pakai yang daset juga. Oke, terus untuk triangle-nya biarkan warna default. Untuk border ini kita buat warna biru juga boleh. Oke. Nah, oke. Terus render materialnya ini kita buat by layer. Oke. Kita okekan saja ya. Seperti itu. Terus kita proses ini existing kawasan ini, kita plus di sini ya. Kita definition ini kita ambilnya dari point group. Kanan add tadi yang data existing ya, juga kita buat, kita apply, kemudian kita oke. Baik, kita tunggu. Ya, untuk konturnya sudah muncul ya, tetapi mungkin kita setting dulu untuk surface propertiesnya. Jadi terbalik, untuk yang mayor ini kita buat warna coklat ini kita pakai yang gelap. Oke. Untuk interval ini kita bisa buat 0,5. Boleh disemutkan juga boleh. Untuk smoothingnya ini kita pakai yang true ya. Ini berarti makin kita geser semut ini, kita true. Oke, kita geser ini makin ke sana makin semut ya, mungkin kita seperti di sini saja. Oke, kita apply kan seperti itu. Oke, baik, ini adalah untuk kontur existingnya ya, seperti ini sudah terlihat. Ini interval per 5 meter ya, interval 0,5 cm. Terus untuk sampah surface yang tidak terpakai ini, yang melewati boundary ini, akan kita delete ya, dengan cara
bisa dari sini. Surface-nya ini kita klik kanan, surface properties, klik kanan, edit surface style-nya ini, display triangle-nya ini kita hidupkan. Oke. Kita tunggu sampai muncul ya. Oke, seperti ini. Lalu triangle yang tidak perlu ini akan kita hapus ya, surface-nya ya. Kita klik saja di sini, edit surface, terus pakai yang delete line. Ya, seperti itu, kita delete saja yang kira-kira tidak perlu. Bisa ditanyakan ke surveyornya batasan areanya seperti apa, bisa ditanyakan langsung. Kalau enggak juga bisa dibuat keterangan sebenarnya untuk pinggir-pinggir ini, namanya keterangannya dibuat ke atas seperti itu agar bisa dibuat polyline ya, untuk nanti di add boundary. Ini sementara seperti ini dulu. Oke, kira-kira nggak perlu di mana, bisa kita hapus dulu ya teman-teman. Oke, ini nggak perlu, bisa kita hapus ya. Jika begitu, baik, mungkin kondisinya sementara seperti ini dulu. Untuk triangle-nya ini kembali kita hide-kan saja ya, dari sini ya, dari klik surface ini, surface properties, pakai yang edit style. Triangle-nya ini kita matikan saja ya. Baik, ini adalah surface contour existing ya, seperti ini ya teman-teman. Oke, terus lalu akan kita buat untuk elevasi konturnya ini. Mungkin untuk teksnya yang ini, untuk elevasi ini bisa di point groupnya ini kita sementara kita nonkan dulu. Ini juga kita nonkan dulu. Oke, seperti itu. Kita akan menampilkan konturnya labelnya ini ya. Oke, mungkin bisa diklik di surface-nya ini, diklik, terus kemudian add label, terus kita pakai yang kontur single. Seperti apa sih kontur single? Berarti kita klik satu-satu di sini ya. Seperti ini. Oke, seperti inilah kontur mengetahui elevasi kontur secara single ya, secara satu-satu seperti itu. Oke, terus kemudian jika secara multiple bisa juga kita klik surface-nya ini, kita add label, kita pakai kontur multiple ya, seperti ini. Bisa kita tarik dari sini ke arah sini, mungkin seperti itu. Oke, label lagi, multiple juga seperti itu ya. Terus coba yang satu lagi, add label interval, di sini, terus ke ini. Oke, seperti itu ya. Ya, langsung interval plus 100, ini muncul konturnya. Itu jarak 100 ya, otomatis ya. Langsung jika sudah, ini bisa kita cek seperti apa kondisinya objek viewer. Oke, seperti ini ya rekan-rekan untuk kondisi existingnya. Mungkin video pembuatan surface existing saya cukupi, lanjut lagi nanti akan saya buat
pembuatan video untuk menampilkan potongan memanjang dan potongan melintang cross sectionnya ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.